Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nama bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bangsa Rum. Namun demikian, masih banyak umat Islam yang belum mengenal bangsa Rum ini. Lantas, siapakah bangsa Rum? Bagaimana kisahnya dalam Al-Quran? Ketahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut selengkapnya dalam uraian di bawah ini. Siapa bangsa Rum dalam Al-Quran? Dikutip dari buku tafsir Ibnu Katsir jilid 6 karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Usyai, telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Rum ayat 1 hingga 6 bahwa bangsa Rum merupakan bangsa Romawi yang telah dikalahkan bangsa Persia. Ketika Nabi kita Muhammad SAW masih dalam perjuangan yang sulit di negeri Mekah sebelum pindah ke Madinah, terutama karena tantangan-tantangan yang begitu hebat dari pihak kaum musyrikin Quraisy, terjadilah perang hebat di antara bangsa Romawi atau Bizantium di bawah pimpinan kaisarnya sendiri dengan bangsa Persia atau Iran. Dalam peperangan itu, kalahlah bangsa Rum dan menang bangsa Persia. Karena kekalahan bangsa Rum yang dianggap oleh kaum muslimin di Mekah dekat dengan mereka, karena sama-sama percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai kitab suci Injil dan menghormati Nabi Isa. Meskipun kaum muslimin tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan anak-anak Tuhan, mereka merasa sedih atas kekalahan bangsa Rum itu. Sedangkan kaum musyrikin Quraisy apabila mendengar berita kekalahan Rum dan kemenangan Persia itu, mereka sangat bergembira. Di waktu demikianlah turun ayat-ayat pertama dari surat Ar-Rum ini. Surat yang ke-30 menurut susunan Sayyidina Utsman bin Affan yang mengandung 60 ayat. Di ayatnya yang kedua sesudah Alif Lam Mim ayat 1 diterangkanlah bahwa orang Rum telah dikalahkan oleh orang Persia, tapi mereka akan menang kembali dalam masa yang tidak lama. Sesudah adanya kedukaan hati mendengar kekalahan Rum itu, barulah turun ayat-ayat yang lain. Sebagaimana ciri surat-surat yang turun di Mekah, ayat tersebut berisi bimbingan hidup dan kesadaran beragama dan perjuangan menegakkan iman. Memang hebat kemenangan bangsa Persia dan menyedihkan kekalahan bangsa Rum di waktu itu. Kekalahan Rum sekali ini yang menyebabkan kayu salib pusaka yang oleh kerajaan Bizantium dijadikan salah satu lambang kebesaran agama tertinggi karena kekalahan peperangan itu telah dapat dirampas oleh tentara Persia dan diboyong dibawa ke Madain, ibu kota kerajaan Persia waktu itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa itu hanya kemenangan sementara, bahwasanya sejarah tidaklah akan berhenti hingga itu saja. Kaum muslimin harus mempersediakan jiwanya menghadapi perjuangan yang lama, memandang waktu yang jauh melebihi kemenangan Persia atau kekalahan Rum, yang satu waktu bisa saja berganti dengan kemenangan Rum dan kekalahan Persia. Kemudian kaum musyrik berkata kepada Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, bangsa Romawi akan memperoleh kemenangan dalam beberapa tahun mendatang. Abu Bakar mengiyakan hal tersebut. Maka kemudian bertaruh akan hal dengan 4 ekor unta dengan jarak masa 7 tahun. Ternyata setelah 7 tahun berlalu, tidak terjadi sesuatu apapun. Kemudian hal ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, apakah pengertian beberapa tahun di kalangan kalian? Mereka menjawab, di bawah 10 tahun. Nabi SAW bersabda, pergilah dan tantanglah mereka untuk bertaruh lagi dan tambahlah masanya 2 tahun lagi. Allah pun dapat membalikan keadaan. Belum habis semasa 2 tahun, datanglah kafilah yang membawa berita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Auf bin Malik al-Asy'a'i, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah tanda-tanda menjelang datangnya kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya, kemudian perdamaian di antara kalian dan Bani Asfar, bangsa Romawi, lalu mereka berkhianat. Mereka mendatangi kalian dengan membawa 80 panji perang. Untuk setiap panji ada 12.000 pasukan. Hadis riwayat Bukhari. Surat Ar-Rum turun di mana? Surat Ar-Rum termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Itu berarti surat Ar-Rum merupakan surat yang turun di kota Mekah. Penjelasan ini sesuai dengan yang ditulis dalam buku Al-Itqan fi Ulumil Quran, Samudra Ilmu-Ilmu Al-Quran, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Meringkas buku Asbabun Nuzul for Kids, 50 kisah seru asal-usul ayat Al-Quran oleh Evi Fitriah. Asbabun Nuzul dari surat Ar-Rum adalah sebagai berikut. Sudah sejak lama perseteruan antara Persia dan Romawi berlangsung. Masing-masing mereka saling mengalahkan. Kala itu bangsa Persia menyembah api, sedangkan bangsa Romawi adalah pemeluk Nasrani, para ahli kitab.
Pada tahun 615 Masehi, Persia berhasil menaklukkan Romawi dengan menduduki Damaskus dan Baitul Maqdis yang menjadi wilayah kekuasaan Romawi. Mereka merampas salib suci milik bangsa Romawi dan membawanya ke Persia. Mendengar kemenangan bangsa Persia itu, kaum kafir Quraisy bersorak gembira. Mereka merasa mempunyai kesamaan dengan bangsa Persia. Persia telah mengalahkan bangsa Romawi. Para ahli kitab seperti kalian, ejek mereka. Jika bangsa Persia bisa mengalahkan bangsa Rum, begitu juga dengan kami. Pasti kami akan mengalahkan kalian, tambah kaum kafir Quraisy. Kaum muslim yang mendengar berita itu turut merasakan kekalahan yang dialami bangsa Romawi. Abu Bakar adalah sahabat yang meyakini kelak Romawi akan mengalahkan Persia. Demi Allah, aku bertaruh bangsa Romawi akan mengalahkan Persia 3 tahun lagi, seru Abu Bakar kepada Ubay bin Khalaf. Perdebatan Abu Bakar dan Ubay bin Khalaf ini terjadi pada tahun ke-8 kenabian atau 5 tahun sebelum Hijriah. Waktu itu belum ada larangan dari Allah untuk bertaruh. Abu Bakar segera menceritakan kepada Rasulullah tentang ucapannya kepada Ubay bin Khalaf. Tidak lama berselang, Jibril mendatangi Rasulullah dan membenarkan ucapan Abu Bakar. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Quran Surat Rum ayat 1 hingga 4. Ramalan Abu Bakar terbukti benar. Bangsa Romawi berhasil mengalahkan bangsa Persia pada tahun ke-2 Hijriah, bersamaan dengan terjadinya Perang Badar. Adapun larangan untuk bertaruh, berjudi dan sejenisnya baru turun pada tahun ke-3 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, semoga Allah memberi pahala yang berlipat ganda.